Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami dari kelompok 5B akan mempresentasikan topik dengan judul Digital Security dengan subbab yaitu yang pertama melindungi rekam jejak digital, yang kedua keamanan anak di platform digital, dan yang ketiga tantangan keamanan digital. Anggota kelompok 5B adalah 1. Aditya Pratama, 2. Frankie Elis Tanto, yang ketiga Sandi Maulana Yudantiar, yang keempat Famri Nur Priambodo, dan yang kelima Muhammad Fikri Zamzami. Untuk pemateri pertama, silakan pada Famri Nur. Subtopik yang pertama yaitu melindungi rekam jejak digital. Dunia digital saat ini memberikan masyarakat tempat dan teknologi yang memudahkan kita dalam beraktivitas. Sebagai pengguna teknologi, tidak dapat kita pungkiri bahwa salah satu aspek yang harus kita perhatikan adalah keamanan kita di dunia digital atau digital safety. Dalam aktivitas sehari-hari, setiap dari kita secara sadar atau tidak sadar telah meninggalkan banyak jejak di dunia maya. Mengetahui bentuk rekam jejak digital. Secara umum, jejak digital adalah jejak data yang kita buat dan kita tinggalkan saat menggunakan perangkat digital. Salah satu ancaman terbesar bagi kaum muda di situs media sosial adalah jejak digital dan reputasi masa depan mereka. Jejak digital dikategorikan dalam dua jenis. Yang pertama yaitu jejak digital pasif, adalah jejak data yang kita tinggalkan secara daring dengan tidak sengaja dan tanpa pengetahuan kita, biasanya digunakan untuk mencari tahu profil pelanggan, target iklan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu jejak digital aktif. Jejak digital aktif mencakup data yang dengan sengaja kita kirimkan di internet atau di platform digital. Dua sisi jejak digital. Yang pertama yaitu data is the new oil. Maksudnya, terminologi mengenai data sebagai tambang baru nampaknya dipahami betul oleh perusahaan-perusahaan yang menggunakan internet sebagai basisnya. Saat ini data menjadi hal yang diperjualbelikan. Yang kedua, banyak gunaan jejak digital, yaitu pemanfaatan jejak digital secara negatif, yakni digunakan secara negatif oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Rekam jejak digital sulit dihilangkan. Kita bisa meminta penyedia platform media digital untuk menghapus data yang kita miliki. Kita juga bisa menghapus atau menutup akun. Namun dalam konteks kehidupan digital, kita tidak pernah hidup sendiri. Di luar sana ada orang-orang yang mungkin sudah menangkap tampilan layar atau mengarsipkan dokumen pribadi yang pernah kita unggah. Kompetensi digital untuk memudahkan kita mengelola jejak digital yang pertama yaitu kemampuan mengakses. Yang kedua, pentingnya pemahaman. Yang ketiga, mengetahui bentuk-bentuk rekam jejak digital. Yang keempat, menyeleksi apa saja yang kita unggah atau yang kita upload ke media sosial. Yang terakhir yaitu verifikasi. Topik yang kedua yaitu keamanan anak di platform digital. Teknologi, komunikasi, dan informasi berkembang sangat cepat. Kemunculan media baru dalam hal ini di internet semakin memudahkan kita dalam mengakses informasi. Tentu banyak di antara kita tidak asing lagi dengan contohnya yaitu Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan sebagainya. Dalam media digital, setidaknya ada 4 hal yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni pembuat pesan, sifat pesan, cara penyebaran pesan, dan dampak pesan. Kemudian ada aspek-aspek keselamatan anak di media digital. Ketertarikan anak-anak terhadap media digital memang sudah tidak diragukan. Berbagai kemudahan dan kesenangan yang ditawarkan menjadi salah satu daya tarik apalagi saat ini, saat pandemi COVID-19. Sedangkan melanda dunia, termasuk Indonesia, di mana banyak aktivitas tatap muka yang dibatasi, maka ketergantungan akan gawai menjadi sangat besar.
Aspek-aspek keselamatan anak yang disebabkan oleh penggunaan media digital. Yang pertama adalah perundungan, yaitu bullying, di mana yang terjadi secara daring sering dimanfaatkan sebagai fasilitas pesan singkat, email, hingga media sosial. Yang kedua, yaitu perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang disertai dengan ancaman dan intimidasi bertujuan untuk mengeksploitasi baik dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga, ada pencurian data pribadi. Pencurian data pribadi melalui media digital menjadi sorotan banyak pihak karena rentan digunakan untuk melanggar lainnya seperti penipuan akun, pemalsuan dokumen, perdagangan orang, hingga terorisme. Kemudian ada pelecehan seksual dan pornografi. Pelecehan seksual adalah perilaku yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, perilaku yang dianggap melanggar norma kesopanan dan kesusilaan. Kemudian yang kelima ada penipuan. Kemudahan mengakses informasi menggunakan media digital juga memudahkan seseorang melakukan tindakan penipuan atau terjebak dalam kasus penipuan. Next. Mengakses media digital. Kemampuan mengakses media digital perlu ditanamkan sejak awal sebagai pedoman bagi anak-anak saat mereka menggunakan media digital tersebut. Kemampuan mengakses ini tidak terbatas pada keterampilan teknis saat mereka berinteraksi dengan media digital, melainkan juga cara mereka memperoleh dan menyebarkan informasi. Frank. Mana Franky? Tantangan keamanan digital, modus-modus tindakan yang mengancam keamanan digital, serta berbagai strategi penguatan diri untuk menghindari ancaman keamanan yang dituliskan pada modul ini relevan untuk menjawab tantangan yang ada pada dalam rentang waktu saat ini. Namun pada 2 tahun mendatang bisa jadi tantangan berubah menjadi semakin kompleks dan berbahaya. Kelima tantangan yang kita bahas pada modul ini juga mengalami perubahan menjadi semakin menantang. Keamanan digital yang wajib dimiliki oleh pengguna media digital, yaitu bersifat kognitif, memahami berbagai konsep dan mekanisme proteksi baik terhadap perangkat digital maupun terhadap identitas digital dan data diri. Selanjutnya, bersikap afektif, bertumpu pada empati agar pengguna media digital punya kesadaran bahwa keamanan digital bukan sekedar tentang pelindungan perangkat digital sendiri, data diri sendiri. Selanjutnya, bersifat konatif, merupakan langkah-langkah praktis untuk melakukan perlindungan identitas digital dan data diri. Tantangan yang akan mengalami perubahan menjadi semakin menantang. Yang pertama adalah platform yang semakin berkembang di era digital ini. Yang kedua, kompleksitas identitas digital dan data pribadi yang tak mudah untuk dilindungi. Yang ketiga adalah ragam penipuan digital yang semakin banyak. Lalu ada rekam jejak yang dimanfaatkan lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Serta yang terakhir adalah minornya safety pada dunia digital. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.